Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Ya, Dem. Tidak nampak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa kabar ayah bunda bang kakak? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Ya Allah, alhamdulillah. Udah 1 pekan yang lalu ya kita baru ketemu dan hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali. Siapa yang baru pertama kali ikut Zoom, ikut kajian bersama Masjid Al-Araf Mulia? Adakah yang baru pertama kali? Ya, kayaknya udah ya. Oh, ada yang baru. Sebelum kita sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah ya. Coba absen dulu nih, dari mana aja yang hadir malam hari ini? Coba tulis di kolom komentarnya ya. Dari kota mana saja yang hadir? Yuk absen dulu. Pontianak, Masya Allah, sama-sama Pontianak. Ada lagi yang dari luar Pontianak? Oh, dari Palembang. Jauh ya, Masya Allah. Ada dari Samarinda hadir, Pemalang hadir, Jawa Timur, Bandung, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, baik untuk kajian kita malam hari ini ya, temanya di saat Allah mengetuk kita sedang sibuk. Kira-kira ada yang relate nggak ya? Ada yang ngerasa seperti judul kita malam hari ini nggak gitu? Nah, di saat Allah mengetuk kita sedang sibuk. Ada nggak yang ngerasa, oh ya aku banget kak, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah alhamdulillah pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustazah Gelis. Sudah hadir belum Ustazah Gelis? Assalamualaikum Ustazah Gelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, tumben. Enggak izin dulu. Iya, langsung aja. Nah, alhamdulillah ya Ustazah Gelis ini sekarang lagi di Madinah. Ya, sedang di Madinah. Nah, jadi kalau ayah bunda tadi tuh masih lintas provinsi, nah kita ini lintas negara sama pemateri kita. Dan sekarang mungkin sedang jam 4-an atau habis asar ya di sana ya bunda ya, Ustazah ya. Iya. Gimana kabarnya Ustazah Gelis, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Disehatkan Allah.
Afwan, Ustazah suaranya eh, terputus-putus. Bagus nggak ini suaranya? Cek, cek. Suaranya terputus-putus. Ya kah? Sekarang masih putus-putus? Nah, ini agak loading ya. Aman Ustazah. Oke, Udah. sudah aman. Baik. Nah, kita mulai kajian kita. Tadi sudah coba ya. Sudah. Mm-mm. Nah, karena Ustazah Gelis sudah hadir di tengah kita, mari kita sambut Mari kita sambut. Ustazah Gelis dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, silakan kepada Ustazah Gelis untuk memberikan semangat, memberikan transfer ilmunya, transfer ruhiyahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, Abang, Kakak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tabarakallah. Nah, sekarang kita lagi di kota Madinah Al-Munawwarah. Di sini sekarang pukul 16.12, jadi masih sore di sini ya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas, apa tadi materinya? Ketika Allah mengetuk. Saya aja tadi baru baca loh judulnya. Di saat Allah mengetuk, kita masih sibuk. Nah, Insya Allah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini Ayah, Bunda, Abang, Kakak, adakah yang merasa sedang down semangat ibadahnya? Atau adakah yang sekarang sedang merasa tidak semangat untuk beribadah yang wajib, apalagi yang sunnah? Atau lagi semangat-semangatnya nih? Karena kan di sini kayaknya isinya rata-rata adalah para peserta Riyadhah 40 hari. Gimana semangatnya, Ayah, Bunda, Abang, Kakak? Boleh jawab di kolom komentar. Masih pada semangat? Ibadah tetap semangat. Semangat, Kak. Nah, biar saya bisa menyesuaikan dengan materinya. Oke. Oh, berarti masih pada semangat ya semuanya ya? Lagi semangat-semangatnya malah. Karena seingat saya, kita semua lagi, apa namanya, lagi dalam program ya, Riyadhah 40 hari, mengejar keajaiban Allah. Jadi kayaknya di sini nggak ada deh yang nggak semangat. Pasti semuanya lagi semangat-semangatnya. Bahkan mungkin sekarang pengen minta tips atau pengen dapat pencerahan agar makin semangat dan terjaga semangatnya. Nah, kenapa sih kita ikut program Riyadhah 40 hari? Kenapa sekarang lagi semangat-semangatnya ibadah? Saya yakin jawabannya semuanya satu sama, sesuai dengan kemarin waktu kita open programnya. Pengen mencari perhatian Allah. Benar nggak? Pengen mengejar pertolongan Allah. Ada yang mungkin punya hajat ini dan itu. Makanya semangat nih Riyadhahnya. Maka izinkanlah saya ya Bunda Bang Kakak untuk membuka Zoom kita pada malam hari ini di Indonesia atau pada sore hari ini di Kota Madinah dengan satu quotes, jangan kau celah lambatnya doa, padahal kau sendiri yang sumbat jalannya dengan dosa. Nah, kemarin ketika saya diminta oleh Ustadz Ihsan untuk ngasih satu quotes gitu ya. Ustazah Gelis atau Kak Gelis, nanti kalau saya di Baitullah, itu saya harus minta apa ya? Di sana kan mustajab. Di sana kan doa-doa itu terkabul. Ayah, Bunda, Bang, Kakak, sebenarnya nggak harus ke Baitullah. Datang aja di sepertiga malam, atau berdoa saja saat hujan, atau berdoa aja antara sholat asar dan maghrib, itu waktu-waktu mustajab, walaupun kita di Indonesia. Tapi percayalah Ayah, Bunda, Bang, Kakak, doa-doa kita itu nggak akan sampai ke arsy-Nya Allah walaupun kita minta di multazam sekalipun kalau dia terhalang sama dosa. Jadi Allah itu maha pengabul doa, tapi kita sendiri yang bikin doa-doa kita itu nggak terkabul dengan dosa-dosa kita. Kemarin saya pernah bahas ya, dosa kita itu seperti payung. Jadi kita lagi berdiri, terus di atas kita tuh ada payung nih.
Nah, payung inilah yang menahan doa-doa kita yang udah kita lantunkan itu, ketahan nih, nggak sampai ke arsy Allah ini karena dosa-dosa itu tadi. Maka, ayah bunda abang kakak, sebelum semangat berdoa, semangat dulu minta minta ampunan Allah. Semangat dulu untuk beristighfar. Kita niatkan setiap amal ibadah kita, setiap apapun yang kita lakukan itu sebagai penghapus kita di masa lalu, di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Bukankah Allah sudah bilang dalam Al-Quran ya, Quran surah 40 ayat 70, Allah bilang, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, ini Allah loh yang bilang, bukan saya yang bilang gitu ya. Artinya, kita minta apapun itu pasti Allah kabulkan. Tapi tadi, jangan ada penghalang antara kita dan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, jangan sampai ada penghalang antara kita dengan Allah. Makanya Rasulullah, seorang manusia yang tidak punya dosa pun, itu satu hari beristighfar minimal itu 100 kali. Apalagi kita yang tiap hari, kalau ada orang diet tuh bilang gini, saya bernafas aja makin gendut kak. Kalau manusia tuh kayaknya kita bernafas aja tuh berbuat dosa gitu ya. Maksudnya berbuat dosanya apa? Kita tuh mungkin tidak bersyukur, kufur gitu ya. Kita lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita. Atau kita kadang jumawa. Atau kita pernah posting sesuatu yang itu mungkin kelihatan aurat kita. Kayak adik saya, dia pernah posting rambutnya kelihatan gitu ya, nggak nutup aurat. Hari ini dia jerah dulu hati kita, bersihkan dulu. Tobat yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita tahu itu salah, terus kita berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, yang jadi berat ini adalah ayah bunda bang kakak, kalau dosa kita itu sama manusia. Kalau dosa kita sama Allah mah, Allah itu maha pengampun. Misalnya kita sholat nih, kita meninggalin sholat gitu ya, terus kita misalnya melakukan dosa, misalnya kita tadi tidak menutup aurat dan sebagainya, itu kita sama Allah, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau dosa kita sama manusia, nah ini harus minta maaf ke orangnya. Jadi yang pertama, PR kita mumpung masih tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya? Tanggal 7? Enggak deh, kan masuk sekolah tanggal 5, berarti sekarang tanggal 4 ya. Mumpung masih 4 hari, tahun baru 2006, yuk bismillah kita hijrah. Kita mulai tahun baru tahun 2026 ini dengan hati kita yang bersih, dengan dosa-dosa kita yang diampuni, sehingga nanti ngomong apapun itu mustajabah, kakak, ayah bunda, abang kakak semuanya. Jadi nggak perlu datang ke tempat mustajab, nggak perlu di waktu mustajab, ngomong aja nih lagi pengen kacang, tiba-tiba datang kawan, teman kita bawa kacang. Karena tadi kita sudah nggak terhalang oleh dosa, dan Allah itu maha pengabul doa. Nah, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, kenapa kita buat program Riyadhah 40 hari? Supaya kita bisa mengontrol diri kita. Kan aneh ya, kalau ada orang, dia pengen punya hajat, pengen punya impian, tapi dia itu nggak sampai menunjukkan keseriusannya dengan ibadah gitu loh. Jadi saya sering bilang gini, kalau ada orang yang punya impian, tapi dia nggak datang di saat tahajud, itu tuh dia, maaf ya, bullshit gitu. Omong kosong. Dia tuh nggak mungkin. Berarti dia tuh nggak serius gitu dengan impiannya. Kalau dia nggak sampai datang di tahajud. Ayah bunda, bang kakak di sini mungkin ada yang kerja kantoran. Yang kalau misalnya di kantor itu kalau lembur dikasih uang lembur, bener nggak? Nah, terus misalnya nih, dapat dinas, kalau Allah aja, kalau manusia aja, kita lembur, itu dikasih uang tambah, apalagi Allah. Apa itu Kak lemburnya sama Allah? Kita datang di saat misalnya sholat duha. Jadi kita datang di waktu duha. Itulah kita datangnya di jam-jam. Kita datang di jam kantornya atau jam kerjanya Allah. Kapan? Sepertiga malam, duha, itu ya. Ini buat ayah bunda bang kakak yang memang benar-benar pengen dikabulkan hajatnya. Kalau yang seriusnya nggak benar-benar gitu ya, yang setengah-setengah, silahkan aja tinggalkan duha dan tahajud. Tapi kalau yang benar-benar pengen dikabulkan, harus datang di waktu-waktu Allah bekerja, tahajud dan di waktu duha. Tahajud itu kepanjangan dari
Apa? Ada yang tahu nggak? Di sini ini juga ada jamaah-jamaah umroh saya ini ikut-ikutan aja mereka ini. Oh, gitu ya. Nah, jadi apa tahajud itu? Tahajud itu artinya adalah tahu-tahu hajat terwujud. Nah, jadi kalau ada ayah bunda abang kakak yang datang tahajud gitu ya, tahu-tahu hajatnya terwujud. Bagaimana caranya Kak? Tipsnya berdoa, banyak yang nanya ke saya. Kak, tips berdoa itu gimana sih gitu ya? Yang pertama, tips berdoa itu pertama tadi minta ampun dulu ke Allah. Yang kedua, ada tiga waktu di saat sholat yang itu doa-doa itu lebih cepat terkabul. Yang pertama itu saat i'tidal, yang kedua itu saat sujud terakhir, yang ketiga itu saat tasyahud akhir, ya kan? Nah, banyak yang salah ketika apa namanya berdoa di waktu sholat itu pakai bahasa Indonesia, apalagi kalau diucapkan itu takutnya membuat sholatnya tidak sah. Jadi gimana Kak? Caranya adalah pakai bahasa Arab, terutama pakai doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbana zolamna anfusana, doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ayah bunda abang kakak coba pelajari doa-doanya para nabi. Mereka tuh nggak minta kekayaan, nggak minta harta, nggak minta dikabulkan ini dan itu. Tapi lihat doa mereka semua tuh minta ampun. Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Terus Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Nabi Musa juga sama. Artinya kalau Nabi aja yang nggak punya dosa, yang terhalang atau terhindar dari dosa, minta ampun apalagi kita. Tadi ada yang lucu ya saya dengar di teman-teman sekamar saya, mereka tuh pada bilang gini, kalau doa itu harus detail Kak, begini gitu. Saya dengar aja mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu doa itu harus gimana sih Kak? Harus detail atau harus seperti apa? Nah, yang pertama sebenarnya Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan dan kita inginkan. Jadi, kalaupun kita nggak detail-detail pun, sebenarnya Allah tuh tahu itu ya. Tapi, kalau misalnya kita mendetailkan itu sama kayak gini. Apa yang kita ucapkan itu kan adalah doa. Jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan itu doa. Dengan kita mendetailkan doa-doa kita, dengan menuliskan atau mendoakannya secara lisan, nah itu sama kayak kita mempermudah untuk terkabulnya doa-doa tersebut. Karena kita lisankan, kita ucapkan gitu. Tapi ayah bunda abang kakak, sebelum kita mendetailkan doa kita, mulailah dulu dengan istighfar. Jadi yang pertama mulai dulu dengan istighfar, minta ampun. Yang kedua, setelah kita minta ampun, kita istighfar, lesatkan doa kita itu dengan sholawat. Jadi ada yang bilang gini, Kak dosa saya ini banyak banget. Saya pernah berzina, saya pernah membunuh, gitu ya. Saya pernah merusak silaturahmi dan sebagainya. Gimana ini Kak cara menghapus payung antara saya dengan Allah ini? Dosa saya terlalu banyak. Nah, salah satu adalah pakai solawat. Jadi Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Jadi gini, ketika saya harus memilih istighfar atau solawat, saya itu lebih memilih solawat. Kenapa? Karena istighfar atau doa kita ke Allah itu bisa ketolak. Tapi kalau kita solawat itu pasti nyampe. Nah, ini dia rahasianya. Kenapa? Karena saking cintanya Allah dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pun cinta atau sayang dengan kita. Jadi sholawat ini bisa menembuskan doa-doa kita ke arsy Allah. Jadi habis berdoa, kenapa kalau misalnya di masjid-masjid gitu ya, kalau habis berdoa pasti selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu supaya melesatkan doa-doa kita. Jadi yang pertama istighfar, lalu yang kedua perbanyak sholawat. Dan yang ketiga perbanyak amal soleh. Amal soleh kita itu jadi wasilah agar terkabulnya doa-doa kita. Entah itu yang bisa beramal soleh dengan dengan harta, silahkan berinfak. Kalau yang bisa beramal soleh dengan tenaga, misalnya bisa Ayah doang. kalau yang energi bersihin WC, bersihin WC. Nah, itu termasuk amal soleh kita untuk mencari perhatian Allah. Oke. Oke, jadi
Allah itu kalau di sini ada ya, tapi tadi saya udah tanya ya, di sini nggak ada yang lagi down semangatnya, semuanya lagi pada semangat gitu ya. Jadi ayah bunda bang kakak, Allah itu menciptakan kita sebagai leader, sebagai pemimpin, bukan sebagai cheerleader. Nah, jadi kita itu diciptakan sebagai pemimpin, sebagai leader. Kalau di sini ada yang nggak semangat beribadah, malulah dengan Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih belia. Malulah dengan Imam Syafi'i yang sudah bisa menghafal hadis, menghafal menafsirkan Al-Quran, bisa menghafal banyak riwayat-riwayat hadis Rasulullah sejak usia belia. Jadi kalau misalnya kita hari ini pulang ke Allah, coba tanya, apa yang kita bawa lebih banyak pahala atau dosa kita? Apakah yang lebih banyak kita bawa nanti ke Allah itu persembahan karya kita atau malah ternyata dosa-dosa dan aib-aib kita? Kalau misalnya malam ini kita meninggal nih, apa yang akan kita persembahkan ke Allah nanti? Apakah kita bisa datang ke Allah dengan berkata, "Ya Allah, inilah karyaku selama di dunia." Atau jangan-jangan belum ada nih. Nah, jadi bukan cuman bagaimana kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, karena kemarin teman ke sekamar saya bilang gini, "Kak, saya sih mau kalau meninggal di Madinah," katanya, karena bebas azab kubur gitu. Jadi jangan cuman berharapnya tuh husnul khotimah gitu. Tapi gimana nanti ketika ketemu Allah itu bawa karya. Ya Allah, ini loh karya selama saya lagi di bumi. Ketika Engkau menciptakanku itu nggak sia-sia gitu. Aku udah bangun masjid misalnya. Aku mengasuh anak yatim atau apa, aku membangun sekolah dan sebagainya. Jadi kalau kita punya impian seperti itu, kita nggak akan hidup itu sekedar memikirin diri kita sendiri aja. Kalau kita masih mikirin diri kita sendiri aja, kita yang penting itu kayak yang penting aku nggak punya hutang, yang penting aku kaya, yang penting anak keturunanku itu semuanya masih soal aku dan aku. Padahal Allah menciptakan kita untuk punya karya, untuk menjadi khalifah. Artinya apa? Kita ini harus jadi brand ambasadornya Islam untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali ke Quran, kembali ke masjid. Nah, kalau ayah bunda bang kakak di sini yang sudah semangat ibadah, semangat untuk terkabul hajat-hajatnya, semuanya masih seputar diri sendiri. Yuk kita upgrade mulai di tahun 2026 ini. Gimana caranya nanti ketika kita pulang ke Allah, kita itu bawa karya terbaik kita, apapun itu. Demikianlah materi malam ini ya, ya Bunda Bang Kakak. Semoga bisa makin menambah semangatnya dalam beribadah, dalam riadohnya. 40 hari kita kejar. Saya udah baca di grup kayak Bunda Bang Kakak yang belum 40 hari tapi udah banyak sekali merasakan keajaiban. Itu tuh karena gini, ketika kita ngejar akhirat, dia bayangan. Dunia itu kayak bayangan kita. Ketika kita kejar bayangan kita, dia lari. Tapi kalau dia ikutin, kalau kita ngejar akhirat, akhiratnya dapat, dunianya insya Allah. Tapi kalau ngejar dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat juga apalagi gitu ya. So, mari kita makin semangat dalam beribadah, niatkan setiap ibadah kita ini mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, mengalir juga kepada orang-orang yang pernah berbuat baik atau memberikan kebaikan dalam hidup kita, dan yang terutama menjadi wasilah untuk terhapusnya dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini maupun masa mendatang. Dan yang terakhir, doa kita semua adalah semoga nanti Allah ridho dengan kita, Rasulullah kenal dengan kita, sehingga kita meninggalnya husnul khotimah, kuburannya indah, satu surga dengan Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah singkat, padat, dan daging ya. Alhamdulillah, tabarakallah ya. Materi dari Ustazah Gelis sangat-sangat menarik sekali ya. Kalau kita pulang ke Allah tuh harus bawa karya katanya, Masya Allah. Nah itu poin kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita doa ke Allah, kita harus minta, kita harus istighfar, minta ampunkan atas dosa-dosa kita. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab, dan sepertinya sudah ada yang bertanya di grup nih. Ya, oke. Silahkan yang ingin bertanya boleh langsung open mic
atau boleh ketik di kolom komentar. Sementara ada di kolom komentar ada yang bertanya, panjang juga nih ya. Oke, Kak Desanti, udah saya baca. Jawab aja ya. Jadi, sudah selesai nih Ustazah, tapi doa-doa saya belum terijabah. Nah, ini saja satu aja ya pertanyaannya ya, karena saya habis ini mau manasik. Semoga materi malam ini bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di grup atau japri. Ini semoga menjawab semua pertanyaan kegundahan Bunda Bang Kakak semuanya. Nah, jadi jangankan kita manusia, Rasulullah itu pernah gagal dalam perang, pernah kalah dalam perang. Siti Hajar, seorang istri Nabi, Nabi Ibrahim, dan anaknya pun Nabi, Nabi Ismail, itu pernah gagal untuk mendapatkan air itu harus lari 7 kali bolak-balik Safa ke Marwah. Nabi pernah gagal mengajak pamannya untuk mualaf. Nah, kita yang manusia biasa gitu ya, apalagi yang bukan Nabi gitu, maka jangan pernah terburu-buru dalam meminta jawaban atas doa-doa. Karena Allah juga nggak pernah berhenti ngasih kita nikmat. Jadi bisa jadi tahajud yang kita lakukan hari ini, duha yang kita lakukan itu kayak kalau di restoran kayak gini loh. Pernah nggak kita makan di restoran, kita makan nikmat gitu ya, tapi kita belum bayar. Nah, jadi kalau kita misalnya udah dapat nikmat tapi kita belum bayar, sekarang ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa jadi kita membayar nikmat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi jangan berharap atau jangan ngeklaim tahajud hari ini adalah untuk dikabulkannya doa kita di hari ini. Padahal nikmat yang kita dapat itu udah banyak banget gitu ya. Jangan sampai ada prasangka kita ke Allah itu seperti itu. Karena kalau kita ingin semakin dekat dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dibantu, dikasih pertolongan sama Allah, kita harus terus berpositif thinking dengan Allah, terus bersyukur gitu ya, istighfar, dan minta ampun bahwa yang kita lakukan hari ini itu adalah kita membayar atas nikmat-nikmat sebelumnya yang Allah kasih. Semoga Allah mudahkan. Untuk tadi siapa yang bertanya? Yang sedang kena PHK gitu ya, terus kena tipu temannya, percayalah bahwa setiap ada ujian itu seperti permen. Kita tuh nggak tahu ada hadiah apa di balik setiap ujian yang kita hadapi. Saya yakin di sini semuanya punya ujian yang berbeda-beda ya. Mungkin cuma nominalnya aja yang beda. Gitu ya nggak Kak Desanti? Masalahnya sama, nominalnya yang beda. Sorry, kita ralat. Masalahnya sama, masalahnya finansial nih misalnya. Nominalnya aja yang beda. Ada yang mungkin masalahnya punya hutang, ada yang pengen begini, pengen begitu gitu ya. Oke, ini udah kemarin saya jawab ya. Gimana caranya dapat pahala tahajud padahal saya lagi haid? Jadi datanglah di sepertiga malam, walaupun kita nggak sholat, karena Allah turun untuk mengabulkan doa kita. Nggak sholat kan bisa sedikit. Jadi nggak ada alasan kayak saya lagi haid, kalau bisa tetaplah datang. Tetaplah datang di waktu Allah turun gitu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang, berusaha gitu ya. Kita sama-sama caper sama Allah nih. Gini ya Bunda Bang Kakak. Allah itu cuma satu, ya kan? Tapi hambanya itu sangatlah banyak. Dan semua hambanya ini semuanya lagi caper-capernya sama Allah. Semuanya lagi berjuang untuk mendapatkan perhatian Allah. Nah, gimana caranya di antara semua hambanya yang banyak ini, ya Allah lihat aku dong gitu. Maka lakukanlah amalan yang berbeda. Bisa jadi tadi datang tahajud meskipun gak sholat, tapi dengan berzikir. Nah, silahkan ayah bunda cari amalan apa yang bisa membedakan ayah bunda abang kakak dengan hamba-hamba yang lain. Kemarin saya udah kasih contoh, ibunya Ustadz Lukman. Amalan berbedanya adalah selalu nyikat WC setiap menjenguk anaknya ke pondok. Nah, sekarang ayah bunda abang kakak sudah punya belum amalan yang berbeda yang itu bikin kita dapat rezeki atau dapat hasil yang berbeda. Kalau belum ada PR gitu ya. Oke Kak Desanti, karena sebentar lagi saya mau manasik, mungkin itu dulu ya. Tadi saya udah videokan ya ayah bunda abang kakak, mungkin ada yang sudah dikirim di grup. Tadi waktu ke Raudo itu nama-nama ayah bunda abang kakak semuanya udah saya foto, saya doain di sana. Alhamdulillah ya, semoga Rasulullah mengenal dan mengingat kita ketika di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Gelis atas jawabannya ya.
Untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, izin ya saya mau merangkum dengan satu ayat dari Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 15. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan maha terpuji. Jadi itu kita yang butuh sama Allah ya, ayah bunda ya. Nah, baca ayatnya tuh gini, tadi kan ya ayuhan nasu, wahai manusia. Nah jadi baca ayatnya tuh ya ayuhanna, ya wahai. Kalau saya sendiri, wahai Desanti, kamulah yang butuh sama Allah. Nah, wahai Anissa Solihat, kamulah yang butuh sama Allah gitu. Nah, baca ayatnya tuh nunjuk diri sendiri, kita yang butuh Allah. Jadi kalau orang butuh gimana? Maka bersikaplah seperti orang yang butuh. Kalau dipanggil, datang. Kalau disuruh, nurut. Kalau dilarang, jangan lakukan. Itu penutup dari saya untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit bisa menjadi berkah, ilmunya bermanfaat, bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, dan semoga Allah menerima semua amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih ayah bunda bang kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Desanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musofahatan, musof